Tommaso Pobega, ada ketidakjelasan pengambilan keputusan. Rossoneri harus menelan pil pahit tatkala ditaklukkan tuan rumah Torino dini hari kemarin dengan skor tipis 2-1. Kekalahan yang membuat posisi AC Milan di papan klasemen harus turun ke peringkat 3. Secara keseluruhan, pola permainan Il Diavolo Rosso sangatlah monoton dan mudah ditebak. Sebuah hal yang diakui Tommaso Pobega menjadi kesalahan yang membuat tim sulit jadi berbahaya. Ada ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan. Ketika Anda membuat kesalahan, sulit untuk menjadi berbahaya, ucap Pobega kepada Milan TV. Sebuah pertandingan tidak menentukan segalanya. Sekarang kami harus segera mengesampingkannya dan memulai lagi besok untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kami mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan ini. Kemudian insiden mengubah pertandingan. Hari ini kami tidak jelas. Kami pikir kami akan dapat menemukan lebih banyak ruang, kami harus lebih tepat, tutup Pobega. AC Milan harus segera melupakan kekalahan mengejutkan ini, sebab RB Salzburg sudah menunggu untuk melakoni adu tanding laga hidup mati Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Tata Rusano mulai mengkhawatirkan 3 kiper Primavera potensial yang layak dipromosikan AC Milan. Melihat 3 penjaga gawang muda di tim Primavera yang layak dipromosikan klub Liga Italia Serie A AC Milan, usai penampilan Cyprian Tata Rusano yang mulai inkonsisten. Pada pertandingan teranyarnya, sang juara bertahan Liga Italia musim lalu AC Milan alami nasib apes usai telan kekalahan tipis 2-1 dari tim kuda hitam Torino. Selain kekalahan, penampilan Cyprian Tata Rusano dalam laga kontra Torino kemarin juga mendapat sorotan tajam dari para pendukung AC Milan. Pasalnya, sang kiper terlihat gagal mengantisipasi 2 gol Torino yang dianggap terlalu mudah masuk ke gawang AC Milan. Cyprian Tata Rusano sendiri memang harus jadi kiper utama AC Milan pada laga kemarin, lantaran sang penjaga gawang utama Mike Maignan harus absen akibat cedera. Dengan usia yang sudah mencapai 36 tahun, memang sangat riskan buat AC Milan jika terus memaksa Cyprian Tata Rusano tampil sebagai starter. Berikut 3 kiper muda dari tim Primavera yang mungkin bisa diorbitkan AC Milan sebagai pengganti Cyprian Tata Rusano. Andreas Jungdahl. Nama pertama adalah Andreas Jungdahl. Pemain berusia 20 tahun tersebut bisa jadi opsi kiper masa depan AC Milan jika melihat dari track record penampilannya musim lalu. Sepanjang musim 2021-22 lalu, Andreas Jungdahl bermain sebanyak 4 pertandingan di tim junior AC Milan dengan torehan 1 kali clean sheet dan hanya kebobolan 3 kali. Andreas Jungdahl sudah ikut merasakan beberapa kali latihan dengan tim utama dan hanya tinggal menunggu waktu agar kiper kelahiran Singapura ini mendapat caps pertama bersama AC Milan. Lapo Nava. Berikutnya adalah Lapo Nava. Kiper asli kelahiran Italia ini juga bisa menjadi opsi buat AC Milan jika mereka berani mempromosikan pemain muda dan berharap mampu bersinar seperti Gianluigi Donnarumma. Masih berusia 18 tahun, namun Lapo Nava mampu bermain konsisten dan terus jadi tumpuan AC Milan Primavera sepanjang musim 2022-23. Saat AC Milan menghadapi AS Roma pada lanjutan Serie A musim 2021-22 lalu, Lapo Nava yang bahkan belum mendapat kontrak profesional saat itu, dipanggil pelatih Stefano Pioli untuk bergabung ke tim utama. Lapo Nava pun berada di bench pemain AC Milan saat menghadapi AS Roma. Walau tak diturunkan, namun pengalaman tersebut sudah jadi bukti betapa potensialnya Lapo Nava hingga Pioli tak ragu memanggilnya bergabung ke skuad senior AC Milan. Sebastiano Desplenses. Terakhir adalah Sebastiano Desplenses, kiper yang merupakan ex-akademi Inter Milan ini, sempat jadi permata di tim junior AC Milan sepanjang musim 2021-22 lalu. Pasalnya, Sebastiano tampil tak tergantikan di bawah mister gawang AC Milan Primavera dengan torehan 24 pertandingan serta catatan 6 kali clean sheets.
Nyaris setahun terjaga, kesucian AC Milan di laga tandang akhirnya rusak juga. Kesucian AC Milan di laga tandang Liga Italia akhirnya rusak juga setelah nyaris setahun terjaga usai takluk dari Torino. AC Milan gagal melanjutkan tren kemenangan di Liga Italia 2022-23. Setelah berhasil meraih 4 kemenangan beruntun di Liga Italia, magis AC Milan langsung pudar. Hasil negatif didapatkan pada pekan ke-12 Liga Italia 2022-23 saat AC Milan harus menerima kekalahan keduanya musim ini di tangan Torino. Bermain di Stadion Olimpico Grande Torino, Minggu 30 Oktober atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat, AC Milan takluk 1-2 dari Torino. Kegagalan mendulang poin penuh di markas Il Toro memaksa AC Milan turun peringkat di klasemen sementara Liga Italia. Posisi mereka melorot ke urutan ketiga dengan koleksi 26 poin, terpaut 6 angka dari Napoli yang masih tegar di pucuk klasemen. Jarak poin dengan rival kota Inter Milan juga hanya menjadi 2 poin saja di klasemen. Kekalahan dari Torino juga merusak rekor apik milik Rossoneri. Pasalnya, dilansir bolasport.com dari Opta Paolo, AC Milan diketahui sukses tak terkalahkan dalam 17 laga tandang di Serie A. Pencapaian itu merupakan yang terpanjang di antara 5 liga top Eropa meski akhirnya harus berakhir juga. Dari 17 laga tandang Serie A tersebut, AC Milan mampu menorehkan 12 kemenangan dan 5 hasil imbang. Itu mengakibatkan perjalanan mereka dalam rekor unbeaten di luar kandang harus terhenti nyaris 1 tahun kalender penuh. Hal itu mengakibatkan kesucian yang selama ini mereka jaga di laga tandang akhirnya rusak. AC Milan ditekuk Torino, Stefano Pioli bongkar alasan ganti Rafael Leao. Pelatih AC Milan Stefano Pioli membeberkan alasannya menarik keluar Rafael Leao kala melawan Torino dalam Liga Italia Serie A 2022-23. Pasalnya bertandang ke markas Torino dalam pekan ke-12 Liga Italia 2022-23, Stefano Pioli secara mengejutkan menggantikan Rafael Leao pada awal babak kedua. Padahal dalam pertandingan yang tersaji di Stadion Olimpico Grande Torino pada Minggu 30 Oktober dini hari kemarin, AC Milan tertinggal atas Torino dengan skor 2-1. Sehingga Stefano Pioli merespon keadaan tersebut dengan menarik keluar Rafael Leao dan menggantikannya dengan Ante Rebic saat turun minum. Keputusan dari Pioli lantas mendapatkan respons yang pro dan kontra. Pasalnya Leao dianggap sebagai winger yang sangat tajam. Namun melansir dari Sempre Milan, Allenatore asal Italia tersebut mengatakan bahwa penampilan Rafael Leao saat melawan Torino buruk. Itu jelas bukan malam terbaik Leao. Saya memiliki pemain lain dengan karakteristik berbeda dan saya mencoba untuk berubah. Itu adalah kehilangan yang menyakitkan, ujar Pioli. Selain itu, Stefano Pioli juga merasa kecewa dengan kekalahan AC Milan atas Torino dalam lanjutan Liga Italia 2022-23. Stefano Pioli menjelaskan jika dirinya sangat kecewa dengan penampilan yang ditunjukkan oleh anak asuhnya saat melawan Torino. Hal tersebut dikarenakan AC Milan kini merosot ke posisi 3 klasemen sementara Liga Italia di bawah Atalanta yang naik ke peringkat 2. Dalam laga melawan Torino, Stefano Pioli justru melakukan rotasi terhadap susunan pemain AC Milan. Terlihat, Stefano Pioli menurunkan pemain seperti Junior Mesias, Tommaso Pobega, Matteo Gabbia, dan Olivier Giroud. Pasalnya, hal itu dilakukan guna mempersiapkan persiapan yang maksimal jelang laga melawan Salzburg di Liga Champions 2022-23. Kendati menggunakan beberapa pemain yang diturunkan dari bangku cadangan, Pioli mengaku bahwa dirinya tetap kecewa dengan permainan Rossoneri. Kami tidak terlalu bermain dengan tenang, kami tidak bermain di level tertinggi, ujar Stefano Pioli dikutip dari Sempre Milan. Pertandingan harus ditangani, menempatkan kualitas dan determinasi di saat-saat menentukan. Tetapi kami tidak bagus di area kami dan di area lawan. Kami kebobolan terlalu banyak. Tambah Stefano Pioli selepas laga Torino versus AC Milan.